Cek, cek, cek. Ini dengar nggak?
Cek, cek. Halo. Cek, cek. Mas, kedengeran. Kedengeran. Bu moderator, bisa dimulai dulu. Mbak Anissa Khairunisa. Iya, baik. Pemateri, sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian pada sore hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian walaupun melalui via online ya. Oh iya, pepatah mengatakan bahwasannya kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Khairunisa yang akan memandu acara topik diskusi pada sore hari ini. Saya harap para peserta sudah siap untuk berdiskusi dengan tentunya tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni terkait aktualisasi moderasi beragama di kalangan pemuda era milenial. Pada kesempatan kali ini, materinya akan dibahas oleh narasumber hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini ya tentunya. Selamat sore Mas Ahmad Zudi Al-Khariri. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah siap Bapak pemateri untuk menyampaikan pemateri pada sore hari ini tentunya ya. Sudah siap. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Ahmad Zudi Al-Khariri, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 6 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, hobi menulis, membaca, dan mendengarkan podcast, pendidikan formal Min Jetis Sukoharjo, SMP Nawakartika Selo Giri Wonogiri, MAN 3 Bantul, pendidikan non-formal Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Selo Giri Wonogiri, Pondok Pesantren Fadlul Minallah Pleret Bantul Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Hikmah Gata Sukoharjo, Pondok Pesantren Suryani Serengan Surakarta. Adapun pengalaman organisasi yang beliau sudah tekuni, yakni staf divisi keilmuan dan pendidikan Hisafa, Himpunan Santri Fadlun, staf divisi Kominfo UKM LPM Dinamika tahun 2020, staf divisi desain grafis UKM LPM Dinamika tahun 2021, staf Departemen Keagamaan PMII Rayon Abdurrahman Wahid tahun 2020, staf Departemen Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan PAC Ibnu Sukoharjo tahun 2020, Wakil Sekretaris PC Ibnu Sukoharjo tahun 2020, Sekretaris PAC Ibnu Sukoharjo 2020. Adapun pengalaman bidang literasi yang beliau tekuni, yakni editor NU Online daerah Jawa Tengah, editor buku PBAK tahun 2020, kontributor kuliah islam.com, kontributor islamsantun.org, kontributor alif.id, kontributor buku PBAK tahun 2019, kontributor kalimasahwa.id, juri lomba esai UMS Himpunan Jurusan Pendidikan Agama Islam,
juri lomba esai UNS BEM FEB pada Festival FEB, juri lomba esai IIM pada pergelaran Dies Natalis IIM, mohon maaf, dan adapun moto hidup beliau yaitu teruslah berkarya untuk menjulang keabadian. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini topik diskusi kita akan mulai, yang dimana acara selanjutnya adalah momen yang paling ditunggu, yaitu penyampaian materi. Kemudian setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Adapun sebelum dipaparkannya materi, saya ingin membacakan terlebih dahulu terkait materi singkat yang akan dibawakan oleh Mas Judi Al-Khariri, yakni seputar Islam menjadi agama terbesar yang membawa dampak luar biasa pada setiap perkembangannya. Banyak ajarannya yang dikagumi oleh seluruh umat manusia, terkhusus umat non-muslim. Namun sayangnya keberadaan tersebut terpecah-pecah oleh ulahnya yang tidak bijak melaksanakannya. Oleh karena itu, Islam perlu adanya topangan ajaran yang mampu mengontrol persoalan-persoalan ekstremis ataupun agamis yang marak di sekitar kita. Salah satunya yakni mengenalkan pemahaman yang terus disuarakan, yaitu moderasi beragama. Tidak membela kaum kanan maupun kaum kiri, tetapi di tengah-tengahnya. Mampu untuk menjawab keresahan dan menguatkan komitmennya sebagai rahmatan lil alamin, dan menjadi pusat perhatiannya adalah kaum pemuda milenial, yang seharusnya menjadi ujung tombak regenerasi dan pemecahan persoalan tersebut. Maka, mari kita saksikan diskusi Selasa sore ini yang akan diulik lebih dalam terkait tentang aktualisasi moderasi beragama pemuda era milenial yang dikemas sedemikian rupa oleh Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri sebagai jalan pemahaman dasar tentang pentingnya prinsip moderasi beragama pada kaum milenial. Untuk itulah, simak baik-baik apa yang dijelaskan oleh Saudara Al-Khariri pada sore hari ini. Baik, kepada Saudara Ahmad Zuhdi Al-Khariri dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang dari manapun, dan juga terima kasih sahabat Sukma dari mana ini, dari Merauke. Untuk untuk mengulik ya, saya akan membacakan beberapa mukaddiman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di diskusi kuliah Al-Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan sampai zaman saat ini yang kita rasakan. Ini teman-teman masih semangat ya untuk sampai akhir buka. Ya, ini diskusinya santai saja. Nanti monggo teman-teman. Pak pemateri. Nanti teman-teman monggo bisa saling menguatkan ataupun mungkin ada tanggapan lain di sesi tersebut. Nah, kali ini ya kita akan berdiskusi tentang aktualisasi moderasi. Sebenarnya sejak awal itu ini bukan tema saya, karena tema saya itu moderasi dan
peran pemuda. Tapi kemudian ini juga dievaluasi oleh dari Mas Adi Setiawan ya, selaku redaktur Kuliah Al-Islam, menjadi agak panjang ini. Oke, saya mohon untuk Bu Moderator bisa meng-share materi yang saya siapkan. Baik, sebentar ya. Nah, ya ini diskusi santai ya kawan-kawan, relax. Jadi ini sangat penting sekali ya terkait tentang moderasi. Bagaimana kemudian peran seorang pemuda. Ini kan pemuda ini kan sangat sangat dinanti-nantikan oleh regenerasi, apalagi regenerasi tua yang menginginkan para pemuda ini untuk terus bergerak. Karena kita tahu berkaca pada tahun lalu ya, tahun-tahun di zaman kemerdekaan, seperti tahun-tahunnya Soekarno, peran pemuda ini sangat krusial sekali. Apalagi kita sebagai warga Indonesia tentunya pemahaman moderasi ini sangat penting. Gimana kok belum bisa ya? Sebentar ya, sinyalnya sedikit tidak mendukung. Oke. Jadi di tahun-tahun lalu kita memang menjadi suatu gerbang, apalagi kan Presiden pertama Soekarno itu kan juga muda ya waktu itu ya, juga muda. Terus juga beberapa teman-teman yang waktu itu di asrama di tempat tinggalnya Cokro Aminoto itu juga muda-muda usianya. Itu menjadi titik balik yang luar biasa sekali. Ya, sepertinya sinyalnya buruk ya. Dan Mohon maaf ini belum bisa masuk. Apakah sudah ada sunscreen layar? Layar screen maksudnya, mohon maaf. bentar. Dan skinnya belum ini. Mungkin ada beberapa kendala. Sebentar ya kawan-kawan, ini karena memang ada kendala terkait tentang sunscreen.
Sebentar. Nah, Apakah sudah masuk? sudah. Oke, Nah, bisa digedekan. sebentar ya. Sip. Oke. Oke, sudah Aktualisasi. ya. Ya. Eh, next. Oke. Teman-teman bisa perhatikan terkait tentang asal kata moderasi. Moderasi berasal dari Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri. Dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan dua penghindari keekstriman. Jika dikatakan orang-orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, rata-rata, core, inti, standar, baku, atau non-aligned, tidak berpihak. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasot atau wasotiyah. Kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah, di PMII itu ada yang namanya minhajul fikr, metode berpikir. Nah, wasatiyah ini juga salah satu minhajul fikr di ahli sunnah wal jamaah yang memiliki pandangan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah ini bisa disebut wasat. Dan kita tahu bahwa moderasi ini juga sering digencarkan ya. Kalau kalian update di NU online, itu Gus Yahya itu sering sekali mengisi beberapa seminar tentang moderasi beragama. Oke, next. Nah, ini dalil Al-Quran moderasi beragama ya. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa qad ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam may yattabi'ar rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dan juga surat Al-Mulk ayat 3, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuts farji'il basir hal tarani futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang ketat. Nah, saya tadi buka kitab Tafsir Al-Ibris ya, itu karangan abahnya Mbah Mus. Beliau menjelaskan tentang Islam itu bukan sekedar Islam kanan dan Islam kiri, tapi menurut beliau Islam itu adalah tengah-tengah, dan itu juga sangat didukung penuh oleh anaknya yaitu Mbah Mus ya. Jadi Islam yang kita lihat itu adalah seimbang. Islam yang kita lihat itu bukan kemudian
menjadi radikal, bukan kemudian menjadi hal-hal yang menyakitkan, tetapi juga mengademkan atau memberikan kasih sayang kepada sesama. Next. Ya, dalil hadis tentang moderasi beragama. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah juga menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikanlah niatmu, tetapi jangan berlebihan. Bersegeralah di pagi hari ini dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir malam, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Dari hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, Ibnu Abbas berkata, waduh, berkata, Mama, jangan suruh nelpon. Rasulullah bersabda, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan sebab umat terdahulu berasa karena sikap melampaui batas dan beragama. Nah, jadi inilah mengapa kita sebagai Islam sudah seharusnya tidak berbuat hal-hal yang mungkin itu di luar syariat ya. Karena kita tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu Islam rahmatil alamin. Ini ada lagi nggak? Saya lupa ini materinya. Ada lagi atau tidak ini materinya? Aduh, sebentar ya. Oke, Ah, itu dari pemaparan saya terkait tentang aktualisasi moderasi di zaman milenial. Mungkin siap. kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Monggo teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya, menjawab, ataupun menambahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri atas paparan materinya. Tentunya sangat luar biasa dan sangat membuka wawasan kita semua ya, eee, atas apa yang telah disampaikan pada Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada pembicara, kami persilahkan. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menyebutkan identitas terlebih dahulu, lalu pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas, ataupun boleh kalau mau menambahkan pemaparan materi, kepadanya dipersilahkan. Baik, sudah ada pesan masuk, satu orang atas nama Rabiul Rahman Purba. Pertanyaannya yaitu, mengapa perlu moderasi beragama dan bukankah Islam itu sudah moderat? Baik, untuk pembicara mau langsung dijawab terlebih dahulu atau mau menunggu pertanyaan selanjutnya? Baik, saya jawab terlebih dahulu ya. Mengapa perlu moderasi beragama? Karena kita tahu bahwa pemahaman-pemahaman Islam di masyarakat-masyarakat awam, masyarakat-masyarakat yang tidak tahu, itu juga mudah terpengaruh dengan budaya-budaya Arab. Nah, kenapa? Karena kita ya sebagai umat tengah-tengah, sebagai pengikut moderat, itu sudah seharusnya moderasi itu ditunjukkan dengan sikap ya. Dengan sikap yang pertama itu kita harus tahu bahwa Islam itu kan dakwah dengan sikap ya, makarimul akhlak dengan sikap. Nah, dengan sikap itu masyarakat sekitar itu tahu bahwa oh, inilah
Islam, oh inilah. Baru kemudian kita masuk ke dalil-dalil dan beberapa yang harus kita jelaskan ya. Itu dari pandangan saya, karena masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Ada yang Islamnya LDI, kita tahu lah warga plus 21, warga Indonesia, warga Muslim itu kan macam-macam pengikutnya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada juga Islam garis keras, Islam garis ini, ada juga PKS dan segala macam. Nah, ini begitu banyaknya aliran, maka kita sebagai umat Islam ya, sebagai kaum moderat, harus didakwahkan di tengah masyarakat yang berbeda. Kita tahu masyarakat awam itu kan mudah terpengaruh ya, sidik-sidik bid'ah ke, sidik-sidik ngafir ke, sidik-sidik harus mengikuti ajaran ini dan segala macam. Nah, itulah korelasi problem ada di masyarakat sekitar itu banyak gitu loh. Itu dari saya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, bagaimana? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi nih untuk saudara Ahmad Zudi Al-Khariri sebagai pembicara. Tentunya dari Mas Robi Karman, pertanyaannya yaitu bagaimana pemikiran para ulama atau cendekiawan Muslim soal moderasi beragama? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu atau mau menunggu pertanyaan yang selanjutnya untuk saudara Ahmad Zudi Al-Khariri? Mungkin dijawab dulu, kita sambil diskusi saja. Oh, oke. Dipersilahkan Mas Zudi Al-Khariri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Mas Robi Karman. Ya, pertanyaan terkait bagaimana pemikiran para ulama atau cendekiawan Muslim soal moderasi beragama. Ya, kalau kita menyebutkan satu persatu, itu banyak sekali ya terkait tentang moderasi beragama. Apalagi seperti Pak Dr. Prof. Quraisy Shihab, terus juga Gusmus, terus juga siapa itu namanya yang kemarin meninggal itu, Prof. Syarif, siapa namanya yang tokoh Muhammadiyah itu yang sudah lama meninggal itu kan juga salah satu penggagas moderasi gitu loh. Dan juga beberapa kampus itu juga banyak ya cendekiawan apalah, itu sangat banyak sekali. Tapi saya ambil satu pendapat yang itu menyeluruh sebenarnya, yaitu tadi yang saya singgung, Gusmus ya, itu salah satu ulama dan budayawan ataupun mungkin penyairan atau sastrawan kalau kita kenal sastrawan itu juga menyebutkan bahwa Islam itu ya moderat gitu, kalau kata Gusmus ya. Sama halnya terkait Gus Baha tahun kemarin itu juga menjelaskan tentang moderat ya. Nah, itu sangat banyak sekali. Makanya panutan-panutan kita, oh ya, kayak Buya Syafi'i Ma'arif, terus juga kemudian ada Gusmus, ada Pak Quraisy Shihab, terus juga ada Nurholis Majid, terus juga ada kaum penengah ya. Muhammadiyah kan juga salah satu pemegang moderasi, Nahdliyin juga salah satu, Gus Yahya itu juga, beliau juga pernah menjelaskan terkait tentang moderasi beragama. Beliau juga sama sependapatnya dengan Gusmus terkait moderasi beragama. Ya itu sangat banyak sekali ya. Tinggal kitanya, apakah kita ini cuman
nggak mau ngikut atau ngikut, nah itu tinggal kata hati kita. Kalau itu dirasa sangat patut ya, itu kita ambil baiknya. Kalau dirasa itu tidak patut, ini menyeleweng soal apa namanya ajaran-ajaran moderasi beragama, ya kita tinggalkan gitu saja. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lain, monggo silakan. Itu Bu Moderator. Baik, dari peserta yang lainnya mungkin ada pertanyaan lain terkait materi pada sore hari ini. Masih diberikan kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, mungkin ya 1 atau 2 pertanyaan mungkin boleh. Oke, baik. Ada pesan masuk lagi dari Mas Rabiul Rahman Purba. Pertanyaannya yaitu, apa acuan atau pedoman dalam melaksanakan moderasi beragama? Mungkin dari pembicara bisa langsung dijawab pertanyaan terlebih dahulu Ya, untuk mempersingkat waktu. oke. Acuannya itu berkaca pada ahli sunnah wal jamaah terkait moderasi beragama, ada Islam wasatiyah, ada ta'adil dan lain sebagainya. Itu adalah acuan dari pedoman dalam melaksanakan moderasi beragama, dan juga ada beberapa pemahaman terkait Al-Quran itu banyak. Tadi juga saya singgung surat apa tadi saya lupa, itu banyak sekali. Nah, terus juga hadis juga banyak ya, apalagi kan kita sebagai umat Islam itu tidak dianjurkan berbuat berlebihan, baik itu sifat, baik itu makanan dan lain sebagainya. Berkata dengan hal-hal semacam itu, tentunya kita seharusnya tahu tupoksi mana yang pas untuk zaman sekarang gitu loh. Ya. Kalau Anda lihat ketika Anda melaksanakan sahur, ya, ketika Anda melaksanakan buka, itu kan pasti kalau kelebihan itu kan kuargen ya. Kalau logika kita, kuargen yang pada akhirnya itu ngantuk. Nah, hal-hal yang apa mungkin itu bersifat bukan sifat, tetapi itu adalah sesuatu kebiasaan umat Islam, kebiasaan umat manusia. Itu juga dampaknya juga buruk gitu loh. Itu dari saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya balas dendam. Iya, ada pertanyaan lagi nih untuk Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri sebagai pembicara sore hari ini ya, dari Mas Rabiul Rahman Purba. Pertanyaannya yaitu, dengan adanya moderasi beragama, apakah itu bisa diartikan sebagai upaya menyingkirkan kaum fundamentalis sebagai lawan Islam yang moderat? Mungkin mau dijawab terlebih dahulu atau bagaimana, Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri? Iya, mau saya jawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Robiul Awam. Ini banyak sekali pertanyaannya tadi, sampai 4. Terkait dengan adanya moderasi beragama, apakah itu bisa diartikan sebagai upaya menyingkirkan kaum fundamentalis sebagai lawan Islam moderat? Sebenarnya bisa, menyingkirkan itu bisa. Kita buka ayat Quran, beberapa tafsir, beberapa hadis yang apa namanya menjelaskan tentang moderasi itu bisa. Apalagi kita bisa apa namanya melakukan kebiasaan kita, itu bisa diakali, itu bisa. Namun balik lagi ke mereka, apakah mereka itu mau menerima kita gitu loh. Makanya ketika ada beberapa tahap yang harus kita dakwahkan. Yang pertama, kita dakwahkan dengan pelan-pelan ya. Kita ajak apa namanya dengan cara yang baik, dan kemudian waktu pada akhirnya ketika mereka itu tidak setuju, ya udah kita tidak usah memaksakan. Yang penting kita
mendakwahkan dengan ya cara yang benar, dengan sesuai apa yang kita pelajari dan ulama-ulama yang dipelajari gitu. Jadi seperti itu tupoksinya gitu loh. Kita lihat kondisi dulu masyarakatnya itu seperti apa. Kira-kira masyarakat itu sesuai dengan jalan pikir kita sambungkan. Kalau masyarakat itu tidak 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 sesuai pemikiran kita, ya kita tinggalkan gitu saja. Itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak bicara, Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri. Mungkin saya ingin bertanya terkait materi pada hari ini juga ya. Apa sih tantangan yang harus diatasi ataupun dihadapi oleh generasi era milenial dalam eh, melihat peta kerukunan, keakraban, dan toleransi beragama untuk kedepannya? Karena yang saya tahu di masa-masa sekarang itu adanya beberapa aliran nih ya yang dianut dari mulai NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, itu rata-rata generasi milenial sekarang itu mereka itu memilih-milih kayak kurangnya ada rasa moderasi beragama antar sesama. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dan cara menyikapi untuk generasi era milenial itu supaya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Gitu, Bapak pembicara, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ataupun mau dilanjutkan dengan pertanyaan ada nih di kolom komentar dari Saudara Rabiul Rahman lagi. Mungkin saya bacakan dahulu ya pertanyaannya, yaitu dari mana dahulu moderasi beragama ini dimulai dan bagaimana terhadap para pengkritiknya yang menyebut moderasi beragama sebagai proyek Islam liberal. Mungkin dari sahabat Ahmad Zudi Al-Khariri mau menjawab pertanyaan yang mana dulu? Saya persilahkan. Baik, terkait tentang pertanyaan Mbak Nisa tadi ya. Jadi memang kita tahu bahwa kaum milenial itu kan punya punya pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi yang paling titik poinnya paling menjurus itu adanya keperluan kesadaran sosial. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika dia sudah menjuru kesadaran sosial, dia akan sadar bahwa perbedaan itu akan menjadi ranah yang sangat biasa gitu loh. Makanya kesadaran sosial ini juga dibuktikan bil ilmi, dengan ilmu. Banyak kan orang-orang liberal itu sangat sangat menantikan logika-logika seperti itu. Nah, kita ajarkan di situ dengan ilmu. Ketika kita ajarkan ilmu, kita lihat dulu apa yang mereka inginkan dari kita, ya, tentang moderasi. Nah, kesadaran sosial seperti inilah yang seharusnya disadari oleh pemuda-pemuda, apalagi ketika pemuda itu suka membaca buku, ya, terus juga literasinya tinggi terkait lingkungan itu mudah. Tetapi kalau literasinya kurang, dia kurang membaca, dia kurang kurang berjibaku karena memang doktrinnya itu sangat ini harus paham seperti ini. Nah, itulah yang sulit gitu loh. Makanya
hal semacam itu tergantung dengan faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungannya itu sudah merata, sudah bagus, kita boleh, atau bukan boleh sih sebenarnya, tapi mudah ketika kita melakukan ataupun mendakwahkan tentang Islam moderat itu. Jadi itulah faktor sosial ini menjadi salah satu hal yang paling krusial gitu. Itu Mbak Nisa. Untuk Mas Rabiul Rahman Purba, dari mana dulu ya? Dari mana dulu moderasi ya? Kita dari sumber-sumber awal dulu, ya, sumber-sumber awal dulu yang kita pelajari. Ketika sumber-sumber awal itu kita pelajari kuat dan kita pakem, apa namanya, kita percaya bahwa ini adalah sumber-sumber yang terpercaya, ketika apa namanya, membaca literasi, lalu kita ajarkan gitu loh. Makanya kan saya beberapa kali mengatakan ya, bahkan di beberapa acara-acara diskusi, bahwasanya seorang moderasi itu harus baca literasi lebih dalam, agar supaya dari teman-teman perbedaan moderasi, dari teman-teman radikal itu tahu bahwa kita ini sering membaca, kita ini literasinya kuat gitu loh. Itu dari saya pribadi. Itu Mbak Moderator dari saya. Baik, terima kasih sahabat Ahmad Zudi Al-Khariri atas jawaban yang sudah diberikan kepada para peserta. Mungkin dari peserta lain diberikan satu kesempatan pertanyaan lagi. Kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo silakan satu pertanyaan lagi. Karena masih ada kesempatan waktu beberapa menit ya. Mbak Sukma, jauh-jauh Indonesia Tengah, yuk bertanya. Atau mungkin dari peserta lain ada yang ingin menambahkan terkait materi yang sudah disampaikan pada pembicara sore hari ini, itu boleh sekali kalau ada yang ingin menyampaikan. Baik, ada kolom komentar muncul. Oh iya, dari Mbak Sukma. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Sukma. Mungkin dari peserta lain ada lagi yang ingin bertanya oleh pembicara? Masih ada kesempatan waktu. Oke, baik. Ada lagi ada satu pertanyaan nih ternyata masuk dari kolom komentar, yaitu pertanyaan Mas Rabiul Rahman Purbalagi. Baik, pertanyaannya saya akan bacakan. Apa tantangan melaksanakan moderasi beragama di tengah tahun politik? Wah, pertanyaannya sangat berbobot sekali ya dari Mas Rabiul Rahman. Baik, dari pembicara mau langsung dijawab atau mau menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin ada lagi kali ya dari peserta lain. Bagaimana, Ya, sahabat Ahmad Zudi Al-Khariri? saya jawab dulu mungkin. Oh, baik, silahkan. Pertanyaannya, apa tantangan melaksanakan moderasi beragama di tengah tahun politik? Ya. Kita tahu ya, politik itu kan diperbolehkan di dalam Islam ya. Atau kalau kita menyebutnya fikih siasah, fikih pemerintahan.
Nanti kalau salah ya nanti bisa dibenarkan. Fikih siasah itu kan ada beberapa prinsip ya. Yang pertama itu adil. Kalau saya membaca penjelasan dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama itu adalah kita harus bersikap adil. Terus yang kedua kita harus jujur. Yang ketiga kita harus amanah. Yang keempat kita harus tablik. Tablik itu dipercaya. Dan prinsip-prinsip yang itu tidak bersifat positif itu aja, perubahan positif. Nah, prinsip-prinsip seperti itu ya, itu sangat susah untuk dilakukan di zaman sekarang ya, apalagi di tahun politik ya. Banyak kemudian orang-orang politikus ya, orang-orang calon politik itu menyalahgunakan jabatan itu dengan keuangan. Nah, kita seharusnya tahu bahwa fungsi uang itu tidak lain tidak bukan adalah sifat yang negatif, yang bukan meraja ke kebaikan tetapi ke negatif. Pastilah kalau uang digunakan tentang politik dan segala macam itu selesai. Apalagi partai-partai di Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Nah, prinsip-prinsip yang tadi saya kemukakan, penjelasan dari Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal di masa era keemasan Islam. Itulah yang harus kita kuatkan di dalam sebagai seorang moderasi, sebagai seorang insan kamil, kalau kata Muhammad Iqbal, manusia yang sempurna. Jadi apapun ya, ini mungkin juga pelajaran bagi teman-teman diskusi, apapun yang kita lakukan, baik itu berupa negatif yang banyak, kita tinggalkan hal-hal semacam itu, karena biar manapun ya semua orang akan takut terkait tentang politik ya. Padahal politik itu kan ilmu pemerintahan, kita di organisasi juga diajari tentang politik, bagaimana pemilihan ketua, bendahara, sekretaris ya kan, dan sebagainya macam. Dan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi itu harus dikuatkan benar gitu, harus dikuatkan benar. Apalagi kan ilmu-ilmu politik itu kan sudah merajalela dan itu bahkan sampai ke fanatik ya. Nah, gitu. Jadi kita sebagai moderation tuh harus berhati-hati kembali, berkaca di tahun-tahun kemarin ada suap-suap korupsi ya, kita tinggalkan gitu. Kita harus meningkatkan kesadaran sosial kita. Kita harus tahu bahwa ini bukan ranah kita, ini untuk kemaslahan masyarakat, kita harus cegah hal-hal semacam itu gitu loh. Saya bukan melarang ilmu politiknya ya, tetapi saya tuh melarang orang-orang di politik gitu loh. Harus tahu bahwa prinsip-prinsip politik itu harus dijaga benar, prinsip-prinsip positifnya itu gitu. Karena kan Islam kan juga mempelajari tentang ilmu politik ya, atau biasa kita sebut fikih siasah. Itu dari saya. Mungkin sudah selesai, mungkin ini jam 16.34. Oh, Wah, ternyata belum selesai ini, sahabat Ahmad Zudi Al-Khariri. Masih ada satu pertanyaan lagi yang muncul di kolom komentar ternyata. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya, dari Mas Rabiul Rahman Purba. Pertanyaannya saya bacakan terlebih dahulu. Bagaimana menerapkan insan kamil dalam konteks moderasi beragama? Dan apakah moderasi beragama ini Anda melihatnya telah terrealisasi dalam pesantren, masjid, bahkan media Islam? Itu pertanyaan pertama untuk pembicara pada sore hari ini, dan ternyata ada lagi pertanyaan yang kedua, yakni dari Mbak Sukma. Pertanyaannya yaitu, saya ingin bertanya, apakah moderasi beragama ini sendiri ada batasannya yang perlu kita pahami? Apakah prinsip seperti ini ada di dalam moderasi beragama? Dan bagaimana pendapat
eee, pembicara pada sore hari ini dengan moderasi beragama di Indonesia saat ini, apabila kita berbicara pada ranah mayoritas, sebutlah umat Islam, apakah dalam hal ini upaya hegemoni itu tidak akan berdampak pada moderasi beragama? Mungkin dari kedua pertanyaan tersebut menjadikan, pertanyaan terakhir kali ya, karena untuk mempersingkat waktu, yang di mana beberapa jam kemudian lagi kita akan berbuka puasa. Mungkin dari Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri bisa menjawab kedua pertanyaan yang telah dipaparkan oleh para peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Pertanyaan lagi dari Mas Rabiul Rahmat terkait bagaimana menerapkan insan kamil dalam konteks moderasi beragama dan apakah moderasi beragama ini Anda melihatnya telah terrealisasi dalam pesantren, masjid, bahkan media Islam. Ya, perlu saya tekankan lagi bahwasanya pemahaman-pemahaman moderasi ini juga harus disokong dengan berbagai dukungan, dengan berbagai masa, dengan pengetahuan yang luas, sehingga kita sebagai moderation bisa menerapkan insan kamil dengan baik. Makanya kita harus tahu konteks lingkungannya itu gimana. Kalau konteks lingkungannya itu memadai dan mereka juga mengakui bahwa perbedaan kita, perbedaan mereka itu juga memiliki pandangan yang berbeda, maka kita harus bisa menyesuaikan terlebih dahulu. Kalau dari konteks lingkungannya itu sesuai dengan sesuai dengan pemikiran kita, ya kita tinggal menggeret dia untuk kemudian membuat narasi-narasi tentang moderasi beragama. Dan apakah moderasi beragama ini Anda melihatnya telah terrealisasi? Ya, mungkin ada beberapa pesantren ya, itu yang menerapkan tentang moderasi di media Islam, tetapi juga belum terrealisasi dengan baik. Makanya tugas-tugas moderasi beragama ini adalah tugas dari Kemenak, gitu loh. Tugas dari Kementerian Agama yang seharusnya terus dikampanyekan, disosialisasikan oleh semua pihak, oleh semua. Nah, ketika Kemenak ini sudah istilahnya sudah pusatnya, baru kemudian kita sebagai masyarakat Kemenak, sebagai pengikut Kemenak yang sesuai tentang moderasi beragama, itu kita mencoba untuk membantu gitu loh, gitu saja. Terus juga sahabat Sukma, ya, saya ingin bertanya Badriri, apakah moderasi beragama itu sendiri ada batasannya? Yang perlu kita pahami, apakah prinsip seperti ini ada dalam moderasi beragama dan bagaimana pendapat Badriri dengan moderasi beragama di Indonesia saat ini apabila kita berbicara pada ranah mayoritas, sebutlah umat Islam, apakah dalam hal ini upaya hegemoni itu tidak akan berdampak pada moderasi beragama? Ya, moderasi beragama itu sebetulnya ada batasannya ya. Batasannya itu kita tidak pula berpikiran radikal. Kalau radikal itu kan kalau dalam konteks filsafat itu kan diperbolehkan. Tapi kalau dalam konteks agama itu sangat berbahaya. Nah, kita harus tahu dulu tentang prinsip pola pikirnya dulu gitu terkait tentang moderasi beragama. Nah, ketika kita sudah meranah ke pola pikir dan kita tahu batasan-batasannya, maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam, terutama untuk mayoritas, itu bisa melakukannya dengan cara kebiasaannya, dengan kesadaran sosial gitu loh. Terus ini oke.
Izin ya Bat, Riri, moderator serta peserta lain di Ambon sudah buka puasa. Waktunya sudah. Oke. Iya, Ya, baik Mbak Sukma. Selamat berbuka puasa. itu Yang dari lainnya menunggu azan maghrib ya. saya sih terkait tentang moderasi. Jadi ya perlu kita tekankan ya. Kita harus apa namanya membaca lebih ulang literasi agar supaya apa? Agar supaya komitmen kita sebagai pelaku moderasi itu kuat itu. Jadi closing statement bagi saya itu adalah kita tidak boleh bersikap berlebihan, kita tetap di tengah-tengah karena di tengah-tengah itu bisa mengayomi satu sama lain. Itu dari saya. Mungkin untuk teman-teman yang Mas Robiul mungkin kurang puas, nanti bisa lanjut ke via WhatsApp ya karena ini waktunya 16.41. Wah, hampir mau ini nih. 16.41. Monggo, Pak Ya, moderator. baik. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Zudi Al-Khariri atas pemaparan materinya. Dan terima kasih juga atas antusiasnya dalam menjawab pertanyaan para peserta ya untuk pembicara pada sore hari ini. Para peserta yang saya banggakan serta pemateri pada sore hari ini, demikianlah topik diskusi yang bertemakan aktualisasi moderasi beragama di kalangan pemuda era milenial. Pada sore hari ini, sebelum saya tutup diskusi ini, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Yakni moderasi beragama adalah cara-cara menerapkan ajaran agama dengan seimbang yang di mana antara teori agama dan prakteknya itu tanpa dibumbui dengan merendahkan agama ataupun orang lain. Perbedaan agama dipandang sebagai hal yang biasa namun tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan toleransi antar sesama manusia. Nilai-nilai kebersamaan dalam bingkai kebinekaan selalu dipelihara untuk tetap menjaga rasa persatuan, dan dengan demikian dalam kehidupan beragama juga harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, persatuan, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individual ataupun kelompok. Eee, ada kemajuan cara berpikir dalam berbangsa dan menjaga demokrasi, yang di mana tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang, ekstrim ataupun radikal jika dirasa tidak sejalan. Dan mungkin, nantinya dapat, disampaikan dengan prosedur dan mekanisme yang baik, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun bangsa sendiri. Mungkin, itu kesimpulan dari pemateri pada sore hari ini. Baik, demikianlah, topik diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah, berkontribusi dalam acara, topik diskusi pada sore hari ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi perbuatan maupun perkataan, dan saya selaku moderator pamit undur diri. Sebelumnya nanti di akhir penutupan ada sesi foto bersama, yang di mana diharapkan untuk semua peserta bisa on kamera terlebih dahulu, biar wajah cantik dan gantengnya kelihatan. Mungkin para peserta bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu dalam sesi foto bersama sebelum penutupan. Yuk, para peserta. Ya, Mas Adis. Bagus ya, Mas Adis. Strobi Mungkin yang Uliman. peserta yang lainnya bisa menghidupkan kamera terlebih dahulu. Mbak Sukma, anu ya. Lagi buka puasa ya? Oh iya Mbak Sukma, lagi berbuka puasa. Bagaimana? Ini bisa langsung
bisa sesi foto bersama atau menunggu yang lainnya dulu untuk on cam? Mas Rabiul Mungkin Rahmat. Ini Mas Rabiul. Mungkin langsung saja sih. oke, langsung saja ya. Oke, dalam hitungan ketiga, nanti saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta dan pembicara pada sore hari ini. Semoga para peserta dan pembicara sehat selalu dan saya ucapkan untuk beberapa jam ke depan akan berbuka puasa dan menantikan azan maghrib berkumandang. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas partisipasinya. Misi ya Mas Khairiri, Ya. Khairiri, Pak dan Redaktur. Mbak Khairunisa. Terima kasih. Saya mewakili redaksi Kuliah Halisa mengucapkan terima kasih. Nanti sertifikatnya nyusul ya. Oke, siap Pak Oke, Redaktur. baik. Terima kasih sebelumnya, Mas Adi Setiawan dan teman-teman lainnya. Saya izin live duluan ya, Ya. sahabat-sahabati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.